السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وجاهد في سبيله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسنة. Hadirin jamaah sholat subuh Masjid At-Taqwa Komplek Pertamina yang mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga diberikan hidayah, taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan juga dilanjutkan dengan kita membahas atau mempelajari di antara ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita niatkan i'tikaf di masjid ini sampai selesai majelis ini, dan insyaallah kita akan laksanakan salat isyraq 2 rakaat nanti setelah kajian ini ya, untuk lebih menyempurnakan daripada ibadah kita yang dari semalam ya, Bapak Ibu sekalian melaksanakan ibadah, rangkaian ibadah. Mudah-mudahan sholat tahajud kita, bacaan Quran kita, zikir kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Dan alhamdulillah hadir para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid atau pengelola masjid, ada ketua yayasan dan juga ketua DKM, dan juga para tokoh, para ulama yang hadir pada kesempatan ini ya. Imam kita tadi Al-Mukarram Ustadz As'ad ya, dan juga MC kita tadi adik kita ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita tetap sanjungkan pada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang sedang belajar mengikuti sunnahnya dan melanjutkan napak tilas perjuangan, yaitu dakwah ilallah, saling mengingatkan di antara kita semuanya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa bulan yang lalu saya sudah menyampaikan 4 usaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam rangka untuk usaha atas iman, ya, mempertahankan iman kita, ya, meningkatkan iman kita, dan membentuk daripada orang-orang atau penduduk atau masyarakat agar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira masih ingat, ya. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini, ya, saya melanjutkan materi tersebut, tentunya bagaimana kiat kita ini untuk bisa melaksanakan 4 usaha baginda Rasulullah dan para sahabatnya di era modern ini, ya. Karena kajian kita ini kajian daripada kontemporer gitu, ya. Maka kita akan tarik benang merah daripada 4 usaha Rasulullah SAW, ya, di zaman kondisi yang berbeda. Dulu zaman Rasulullah dan sekarang kita di zaman sekarang ini, di era modern atau globalisasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, usaha Rasulullah yang pertama, saya hanya mengingatkan kembali, ya, yaitu dakwah. Dakwah di sini adalah dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Karena setan juga berdakwah. Setan dari golongan jin juga berdakwah, setan dari golongan manusia berdakwah, mengajak bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Bapak Ibu sekalian, usaha yang kedua adalah ta'lim, atau ta'lim wa ta'alum, belajar dan mengajar. Yang ketiga adalah zikir wal ibadah, senantiasa mengingat Allah dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah melayani umat atau berkhidmat dengan akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 4 usaha daripada Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian jamaah sekalian, kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, surah ke-51, kemudian ayat 55 sampai 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ila akhiril ayat. Dan tetaplah memberi peringatan, karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-55, Allah memerintahkan kepada kita untuk tetap saling memberi peringatan, saling ingat mengingatkan. Ini perintah Allah. Jadi kenapa kita harus buat usaha dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah? Karena ini adalah merupakan peringatan. Di dalam Al-Quran itu, Bapak sekalian, banyak sekali ayat yang memerintahkan agar kita berdakwah. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya berdakwah, kiat-kiat supaya kita tetap bertahan
untuk melaksanakan dakwah, apalagi di era sekarang. Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita ayat 104. Coba bisa lihat di dalam aplikasi kalau tidak salah ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Wal takum, dan hendaklah, minkum, ada di antara kalian, ummati, yaitu umat, ummati yad'una ilal khair, segolongan orang, segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan. Jadi dakwah ini mengajak kepada kebaikan. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, dengan cara apa? Dengan cara mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran, wa ulaika humul muflihun. Mereka yang melakukan pekerjaan dakwah, mengajak kepada kebaikan dengan cara mencegah keburukan, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Bapak sekalian, kita lihat perkata wal takum minkum. Kata ulama, minkum di sini bahwasanya kerja atau usaha dakwah ilallah ini adalah litahqiq, untuk menegaskan bahwasanya dakwah ilallah ini adalah fardu ain. Jadi Bapak sekalian, banyak ya keutamaan daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Nabi Muhammad dan keutamaannya daripada umatnya. Banyak sekali Bapak sekalian. Surga ini tidak akan dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk terlebih dahulu. Ini Bapak sekalian, salah satu karakteristik atau khoso isu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia akan masuk surga lebih dahulu. Enak Bu ya Bapak sekalian, kita umat belakangan tapi masuk surganya duluan. Kok bisa begitu? Karena umat ini ada dua Bapak sekalian. Di samping beribadah tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberikan tugas untuk saling ingat mengingatkan. Kita ingat ada satu riwayat Bapak sekalian, ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan sahabat, maka lewat siapa? Jenazah seorang Yahudi. Kemudian Rasulullah menangis. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Itu orang Yahudi." Gitu. Apa kata Rasulullah? "Ini salah saya belum menyampaikan Islam kepada dia." Artinya Islam memandang bahwasanya manusia ini adalah makhluk Allah. Ya. Ketika mereka meninggal dalam keadaan bukan Islam, tidak beriman, maka itu adalah satu kerugian. Karena Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Rasulullah ini rahmat bagi seluruh alam. Ya. Bahkan rahmat buat seluruh manusia. Dan di alam itu kan ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, Islam itu datang seperti itu. Jadi artinya, di samping beribadah Rasulullah, maka Rasulullah berdakwah karena memang tugas beliau ya, sebagai utusan Allah. Nah, dulu ketika para nabi dan rasul berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, umatnya ini, Bapak sekalian, mereka tidak diberikan tugas. Jadi ada ibadah sebagai kewajiban dan ada dakwah sebagai tugas kita. Ini kelebihan daripada umat akhir zaman, umat baginda Rasulullah SAW. Yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, maka umat ini walaupun usianya pendek-pendek, walaupun umurnya pendek sekitar 60-70 tahun, tapi amalnya banyak. Ibu kan sering dengar hadis Nabi kan, idza mata ibni Adam in qata'a amaluhu. Apabila meninggal anak Adam, keturunan anak Adam, maka terputus amalnya. Artinya orang yang sudah meninggal, maka dia tidak bisa lagi beramal, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi bayar zakat, tidak bisa lagi ibadah zikir, baca Quran dan seterusnya. Tidak bisa. Inilah kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Di situ bukan in qata'a sawabuhu. Kalau in qata'a sawabuhu selesai Bu, Pak. Selesai. Maka di situ in qata'a amalu illa min salasin. Kecuali 3. Yang pertama shadaqatin jariyatin. Artinya ketika kita di dunia beramal soleh, bersedekah jariyah, wakaf bermacam-macam, wakaf uang, wakaf tanah, wakaf bangunan, material, wakaf sejadah, karpet dan seluruhnya, kita meninggal ngalir pahalanya. Makanya bukan in qata'a sawabuhu, terputus pahalanya. Jadi orang meninggal, orang berada di alam kubur, di alam barzakh, masih tetap Bu, catatan amalnya kebuka, tertulis masih terus. Ya, Ibu pernah sedekah apa, wakaf apa di masjid ini, malir nanti Bu pahalanya. Kalau kita sudah meninggal terus. Jadi nggak ada kurangnya harta kita, tidak ada ruginya kita. Al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat ketika di dunia ini ya. Sedekah itu banyak Pak, bisa sedekah pohon. Sekarang lagi macam-macam kan, sedekah pohon ya. Sedekah daripada mushaf Al-Quran dan sebagainya, ini banyak. Sedekah ada lagi zaman dulu sahabat ini, sedekah apa? Sumur ya. Air ya. Sahabat beli sumur, silahkan dipakai airnya. Mungkin sekarang air pam ya. Dan sebagainya, ini termasuk sedekatun jariyah juga. Ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh yang terus mendoakan kita. Makanya majelis taklim ini Pak adalah salah satu upaya bagaimana nih generasi muda kita bisa ngaji, bisa duduk di majelis taklim. Alhamdulillah ada anak-anak muda di sini ya. Ini adalah generasi penerus kita. Mudah-mudahan anak kita mereka mau thalabul ilmi ya. Sehingga ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita sampai pada anak-anak kita ya, terus sampai kepada generasi-generasi berikutnya, dan ini adalah pahala yang terus mengalir Bapak sekalian. Bapak sekalian, kita lanjutkan. Minkum di sini adalah fardu ain. Kita mengajak orang kebaikan ini fardu ain, Pak. Ma yusabu ala fi'lihi. Namanya fardu ain ini ketika kita kerjakan kita dapat pahala. Wa yu'aqibu ala tarkihi.
Ketika kita tinggalkan, kita dapat dosa. Kita kerjakan sholat 5 waktu, dapat pahala ya Bapak sekalian, dapat pahala. Dapat kebaikan 27 derajat. Apalagi sholat subuh berjamaah, kita dinilai pahalanya kita ibadah semalam suntuk. Ini Pak. Ya. Ini bekal kita. Ya. Nanti setelah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga pahala di dunia pun ada. Di antaranya Allah akan berkahkan rizki kita. Allah akan mudahkan urusan dunia kita. Ini dengan sholat berjamaah, terutama sholat subuh ini. Dan sholat-sholat yang lainnya pun jangan ditinggalkan. Artinya tetap kita berjamaah. Ini Bapak sekalian. Jadi fardu ain dakwah itu. Sebagaimana kita sholat. Ya. Kemudian mingkum yang kedua adalah fardu kifayah. Ya, tadi lit tahqiq, yang kedua lit tab'id. Artinya kita berdakwah ini enggak semuanya kita pergi dakwah gitu. Pergi ke satu negeri, ke satu kampung gitu ya. Kita pergi semua, tidak Pak. Sebagian ada yang berangkat, sebagian yang ada di masjid kita. Untuk apa? Litafaqahu fiddin. Untuk apa? Memakmurkan masjid kita ya? Dengan kita tetap saling mengingatkan, dengan tetap kita mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi, zikir ibadah, dan juga melayani umat dengan akhlak Rasulullah. Jadi tetap Bapak sekalian. Ya. Jadi tidak semuanya berangkat. Nanti setelah golongan yang lain berangkat pulang, diganti dengan rombongan yang lain. Ini jamaah sekalian. Ya. Jadi bagaimana mingkum di sini punya dua makna. Ya. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi Bapak sekalian, ya, bagaimana dulu Rasulullah SAW mengerjakan dakwah ini, mengerjakan usaha ini. Di dalam kita mengerjakan 4 usaha ini, terutama dakwah ilallah ini, maka ada beberapa poin yang harus kita kerjakan. Yang pertama jamaah sekalian, dalam surah Yusuf ayat 104 ya, bisa dibuka ya, yang membawa HP ya, ada aplikasi Al Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "hadhihi sabili." Ini adalah jalanku. Kata siapa? Kata Nabi. Ini jalanku, sabili. Atau orang mengatakan Thariqatur Rasul katanya. Ini thariqahnya Rasul. Jadi thariqah Rasul itu bukan hanya zikir saja Bapak sekalian. Kan banyak ya thariqah sekarang. Bukan hanya zikir saja, dakwah juga thariqatur Rasul. Ya. Ad'u qul hadhi sabili ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah, ini thariqatur Rasul. Jalan Rasul. Bahkan ini jalan Rasul yang paling utama. Disebut apa? Ummul Hasanah. Dakwah ini induknya kebaikan, Bapak sekalian. Ya, induknya kebaikan. Kalau tidak dikerjakan dakwah ini akan rusak umat ini. Dalilnya ada dalam Al-Qur'an, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Surah Fusilat, Bapak sekalian. Dan siapakah orang yang paling baik? Wa man ahsanu, dari kata hasan, paling baik. Qawlan, ucapannya, mimman da'a ila Allah, daripada orang yang mengajak kepada Allah. Jadi tidak ada ucapan, tidak ada qaul, tidak ada perkataan yang lebih baik daripada kita mengajak manusia kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Tidak ada jemaah sekalian. Makanya hari-hari ayo kita buat komunitas saling mengingatkan, saling menasehati dengan cara yang baik.
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan, dan tetap kita juga beramal soleh, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin, dan tetap kita tawadu. Ya. Tetap kita tawadu, jangan sombong, tetap saya ini muslim biasa sebagaimana muslim-muslim yang lainnya. Jadi setelah kita menjadi orang yang sering mengajak, menasihati orang, tetap kita beramal soleh, berbuat kebaikan, dan tetap kita banyak istighfar. Kan Bapak Ibu habis sholat tadi apa? Istighfar. Ya. Setelah berbuat sholat kan berbuat kebaikan, ya, laksanakan perintah Allah, tapi kita tetap istighfar. Sama, setelah kita memberikan peringatan pada orang lain, mengajak kepada kebaikan, tetap kita istighfar, karena kita bukan siapa-siapa, Bapak sekalian. Ya, kita bukan siapa-siapa, kita manusia biasa sebagaimana yang lainnya. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Ya, secara struktural kita bukan nabi, bukan rasul, tetapi secara operasional di lapangan kita tetap melaksanakan tugas nabi dan tugas rasul, saling mengingatkan. Ini Bapak sekalian, ini karakteristik, ya, perbedaan umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad dengan umat yang lainnya. Maka Bapak sekalian, di dalam menjalankan thariqatul rasul atau jalan-jalan rasul, yaitu ad'u ilallah, mengajak kepada Allah, lanjutan ayat dalam surah Al-Fussilat tadi, ala basiratin. Nah, ini kiat-kiatnya. Dengan hati, Bapak sekalian. Karena dakwah ini usaha atas hati. Kata ulama, hati kita ini, manusia ini seperti tanah. Seperti tanah. Tanah, ibu punya tanah, misalnya 1 hektar atau 10 hektar, 20 hektar, ibu punya tanah di mana gitu, Bapak sekalian. Tanah itu nggak digarap, didiemin aja. Kira-kira akan tumbuh apa? 5 tahun, wah, tumbuh ilalang. Ya, pohon-pohon yang ibu nggak tanam itu jadi sendiri dengan sebab yang lain. Nah, kalau sudah ilalang, maka akan ada hewan-hewan apa? Macam-macam. Ada ular berbisa, ya, ada kalajengking, macam-macam. 10 tahun ya bisa jadi hutan. 10 hektar bisa jadi hutan. Macam-macam lagi hewannya. Ini Bapak sekalian, kita ini punya hati, manusia ini punya hati. Kalau hati kita ini tidak digarap, ya, tidak pernah ditanamin pohon yang baik, biji-bijian yang baik-baik, tidak pernah disiram, tidak pernah dirawat, tidak pernah dijaga, maka tidak ada hasilnya. Hasilnya apa? Keburukan-keburukan. Sebagaimana tadi hutan, lahan, tanah, dalam hati kita akan muncul apa? Muncul sifat serakah, muncul sifat iri, dengki, ya. Orang lain dapat rezeki, dapat kebaikan berupa harta dan sebagainya, hati kita iri. Bahkan dengki, pengen supaya hilang. Hilang apanya? Hilang nikmat yang ada di orang lain. Ini Pak, penyakit-penyakit. Ada orang yang senangnya nyakitin orang terus, ya, mengeluarkan bisa seperti ular. Ada orang, kata orang Sunda itu nyirit, nyengat, ya. Ada orang pengen nyengat aja, seperti kalajengking, Bapak sekalian. Ini kalau hati kita ini tidak digarap, ya, tidak dipelihara. Karena kita ini punya potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita punya potensi, Bapak sekalian. Kata Nabi,
manusia ini seperti tanah. Artinya tanah itu kan ada potensi. Ada tanah di sana, ada batu baranya, ada uraniumnya, ada emasnya. Di hutan ada pohon-pohon yang berbuah dan sebagainya, macam-macam. Tergantung bagaimana kita mengolah potensi itu. Ala basirah. Jadi kita punya hati, dakwah ini usaha atas hati, dari hati ke hati, caranya hati-hati. Ini Bapak sekalian. Maka basirah di sini kata ulama yang pertama itu apa? Harus memiliki yakin yang benar. Jadi dalam kerja saling mengingatkan, dalam berdakwah, begitu juga dalam taklim, kita dalam zikir wa ibadah, di dalam mengerjakan 4 usaha Rasul ini harus ada yakin yang benar, Bapak sekalian. Ibu tadi sholat, bapak tadi sholat, harus yakin, Pak, Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Saya kasih cerita, Bu. Biasanya kalau sama cerita ini kita lebih cair. Ya. Dulu ini, ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, ya, dulu gitu ya, ada seorang wanita, Bu. Ya. Ada seorang wanita dari kalangan Quraisy. Wanita itu yang pertama yang bernama Ghaziyah binti Jabir bin Hakim. Biasanya beliau ini dipanggil Ummu Syuraik atau Ummu Syarik. Ummu Syarik ini, dia ini keturunan daripada Bani Amir bin Luhai dan termasuk satu kabilah Ghatafan. Satu kabilah Ghatafan namanya. Dia ini tertarik dengan dakwahnya Rasulullah. Ini salah satu bukti, Bu, Bapak sekalian. Ternyata wanita pun zaman Nabi berdakwah. Bukan hanya laki-laki. Ya. Ummu Syuraik ini atau Ummu Syarik ini, dia tertarik dengan dakwahnya Rasulullah. Ya. Maka pelan-pelan beliau ini, ya, karena hatinya tersentuh gitu ya, Bapak sekalian, ya, dengan bagaimana cahaya Islam, ya, bagaimana dia melihat nasihat-nasihat Nabi, ya, kemudian di situ dia mulai merasakan nikmatnya, ya, iman, nikmat Islam, ya, karena Islam masuk dalam hatinya, maka dia masuk Islam. Beliau mendekati Nabi dan dia masuk Islam. Kemudian setelah itu dia bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa tugas saya?" "Tugas kamu sama seperti tugasku." "Apa itu?" "Kamu mengajak orang-orang Quraisy, wanita-wanita Quraisy untuk masuk Islam." Kan masih sembunyi-sembunyi, Ibu sekalian. Masih sembunyi-sembunyi. Dakwah masih sembunyi-sembunyi, belum terang-terangan waktu itu. Maka Ummu Syarik ini dia keliling, keliling. Dia berdakwah kepada wanita-wanita Quraisy saat itu. Akhirnya banyak wanita Quraisy yang masuk Islam. Langsung tuh, Bu, gempar. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya itu marah. "Ayo, siapa mau jadi mata-mata? Siapa? Cari itu orang yang mengajak pada wanita-wanita Quraisy itu masuk Islam. Coba tanya." Maka akhirnya dikirim mata-mata, dicari. Siapa nih orang yang berani mengajak orang-orang Quraisy untuk masuk Islam? Akhirnya tertangkap. Diketahui Ummu Syarik yang berdakwah kepada wanita-wanita Quraisy. Maka ditangkap. Kemudian setelah ditangkap, ya, dia juga punya suami, ya,
punya keluarga, ya. Keluarga suaminya sendiri pun, ya, itu sama, membenci daripada Ummu Syarik. Maka Ummu Syarik ditarik, kemudian dibawa ke padang pasir. Dibawa ke padang pasir, kemudian dijemur, tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum, Bapak sekalian. Artinya, ketika beliau berdakwah, di situ ada tantangan, ya, ada cobaan, ada ujian, ya, bahkan ujiannya berat, berupa penyiksaan fisik. Dia dijemur. Setelah dijemur, tidak dikasih minum, tidak kasih makan, kira-kira Bapak Ibu, ya, gimana kondisinya? Lemah. Bukan hanya disiksa, sekalian. Ummu Syarik dibawa oleh siapa? Oleh orang-orang Quraisy, orang-orangnya Abu Jahal itu dibawa ke perbatasan untuk diasingkan, dibawa dia. Dan sepanjang perjalanan yang begitu panjang, dia tidak dikasih makan dan minum. Bahkan yang membawanya saja itu, yang awalnya itu dia mengatakan, ini mati nih, Ummu Syarik ini mati. Maka sampailah kepada satu tempat, mereka berhenti di persinggahan. Ya. Mereka tidur, dan Ummu Syarik dengan memiliki keyakinan kepada Allah, in tansurullah yansurkum wa yusabit aqdamakum, apabila kamu menolong agama Allah, maka Allah akan tolong. Dia yakinnya benar kepada Allah. Maka tiba-tiba jamaah sekalian, tiba-tiba dalam kondisi lemah, dalam kondisi kelaparan, kehausan, tiba-tiba dari langit turun ember, Bapak sekalian, turun ember yang ada airnya di situ. Itu embernya dari mana? Embernya dari surga. Tiba-tiba ember itu dia berbalik, kemudian airnya mengucur dan pas di mulutnya daripada Ummu Syarik, dan disitulah Ummu Syarik minum daripada air surga itu, yang tadinya badannya lemes, haus, maka akhirnya apa? Segar kembali. Ya, ngabisin cerita ini, sekalian. Segar, bugar, sehat. Kemudian pengawal yang membawa Ummu Syarik tadi, ya, orang-orang Quraisy, maka dia bangun. Dia mengatakan sama temannya, Ummu Syarik udah mati nih, ayo kita lihat. Ternyata begitu dilihat, kaget. Dia dalam kondisi sehat, segar, bugar. Ummu Syarik, kok kamu gak mati? Wah, pasti kamu ini ngambil makanan kami nih, katanya. Bekal kami nih, coba dicek bekalnya ada nggak punya kita. Ternyata masih lengkap. Dan orang Quraisy dia lihat di atas ada ember yang menggantung. Ini apa ini? Kata Ummu Syarik, ini ember dan air surga yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menolong saya dan menyelamatkan saya. Akhirnya apa? Dengan bekal keyakinan Allah tolong, dan akhirnya apa? Pengawal tadi yang mau mengasingkan Ummu Syarik masuk Islam, melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah sekalian, di dalam usaha kerja Rasulullah dan sahabatnya ini, maka kita harus memiliki keyakinan yang benar, kemudian dibarengi dengan pengorbanan. Ya, berkorban dia, rela badannya disiksa, dijemur. Ya. Ada lagi kisah Bilal bin Rabah, ya. Ketika dia masuk Islam, sama, dia dijemur, ditindih dengan batu. Allah. Ya. Ini Bapak sekalian, ya. Dulu mereka berjuang luar biasa dengan
yakin yang benar dengan pengorbanan, ya, harta, diri, bahkan nyawa pun ditaruhkan. Berbeda dengan kondisi kita sekarang, ya. Kita berada di satu negeri, ya umat Islamnya sudah banyak, ya, tapi Rasulullah dihantar ke Mekah dalam kondisi semuanya dalam keadaan kafir. Kita berbeda kondisinya di Indonesia ini, maka jamaah sekalian, ya, tantangannya berbeda, cobaannya berbeda. Kita baru ngajak sekali aja dibilang ente kayak ustadz aja ngajak-ngajak. Nah, kita sudah nggak mau lagi meneruskan kerja ini, ya. Sudah putus asa kita, ya. Nah, ini tantangannya berbeda. Oleh karena itu yakin, Pak, pengorbanan dengan ikhlas, kemudian istiqomah, dan kita senantiasa mengikuti daripada arahan-arahan para ulama, arahan daripada orang alim, agar kita terus thalabul ilmi. Ini jamaah sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nanti kita akan bahas insyaallah di lain waktu mungkin, ya, tentang apa itu istiqomah, gitu ya. Di jalan Allah ini usaha Rasulnya harus istiqomah. Apa itu? Bagaimana caranya istiqomah? Ya. Jadi baik sekalian, ya, kalau dulu disambit, ya, orang berdakwah disambit, ya. Kalau sekarang disambut, ya, dikasih kue, ya, dikasih minuman, gitu ya. Kalau sekarang kan begitu, ya. Di Indonesia ini begitu berbeda. Nah, kalau dulu disambit sekarang disambut, ya. Jadi bagi sekalian, saya kira itu saja, ya, untuk pemaparan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa kita pahami, ya. Nah, nanti mudah-mudahan yang akan datang bisa kita sambung lagi. Demikian, mungkin ada pertanyaan, silakan. Dua penanya boleh, ya. Terima kasih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menyinggung tentang setan berdakwah. Ya, yang saya tahu kan kalau jin itu kan terdiri dari dua, jin Islam dan jin kafir. Apakah yang berdakwah ini adalah jin kafir itu, Ustaz? Mungkin ya kalau jin kafir dakwahnya itu ya meniru sama manusia berbuat nista kan, berbuat dosa. Apakah itu jin kafir itu, Ustaz? Sekian Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, Ibu sekalian. Pertanyaannya bagus, ya. Apakah setan di golongan jin? Tadi saya sampaikan berdakwah. Sama manusia juga, ya. Ada yang berdakwah mengajak kepada keburukan maksudnya. Ada setan dari golongan jin yang mengajak pada keburukan, dan manusia, setan dari golongan manusia mengajak kepada keburukan. Dalam Al-Quran disebutkan, wallahu yad'u ilal jannah wa maghfiratin wa ulaika yad'una ilan nar. Surat Al-Baqarah, nanti bisa dicek surat. Dan Allah mengajak, Allah berdakwah kepada surga, ya, pada keselamatan. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak. Nabi kita mengajak pada keselamatan, kebaikan. Kita juga mengajak. Wa ulaika, mereka. Mereka itu siapa? Yaitu setan dari golongan jin. Dia mengajak kemana? Ilan nar. Mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada neraka, ya. Mengajak pada perbuatan dosa, ya. Jadi, ya, risalah Islam ini yang Rasulullah sampaikan bukan hanya untuk manusia saja, tapi juga untuk golongan jin. Maka tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Kemudian terkait tadi ada jin kafir, ya, jin Islam, gitu ya, sama seperti manusia. Cuman bedanya kalau jin kan
alam gaib, tidak nampak, kita tidak bisa melihat. Ya, kita tidak bisa melihat. Nah, ini bedanya jin dengan manusia. Kalau manusia kan syahadah, terlihat. Kalau jin gaib, tertutup, tersembunyi, tidak terlihat. Nah, mereka sama. Ada golongan kafir, golongan mukmin, sama seperti kita. Ada orang Islam, ada orang kafir, ada orang mukmin, ada orang kafir, sama seperti kita. Nah, mereka juga sama, diberikan tugas untuk mengajak kepada kebaikan. Nah, orang-orang yang jin yang mengajak pada kebaikan, yang berarti mereka melanjutkan risalah Allah, risalah Rasulullah. Nah, ada jin kafir, ya sama, mereka nggak mungkin mengajak pada kebaikan, mereka mengajak kekufuran. Itu Bapak sekalian, ya. Ada lagi mungkin? Gimana Ibu? Cukup? Ya. Ada yang mau bertanya silakan. Satu lagi, kalau ada. Cukup? Ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, salah kata dan perilaku ya. Mudah-mudahan kita di lain waktu bisa berjumpa kembali. Mari kita tutup dengan doa. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.